Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali lagi kita belajar mudah matematika dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ditulis dalam bentuk limit X mendekati A, fx sama dengan fa sama dengan L, di mana L sama dengan nilai fx untuk x mendekati A. Artinya nilai x ini kita ganti dengan A. Dan A adalah besar sudut dalam radian. Jika nilai L tidak berbentuk 0 per 0, maka nilai limit adalah L. Biasanya kita sebut dengan limit tentu. Jika nilai L berbentuk 0 per 0, maka untuk menentukan nilai limit, kita gunakan rumus limit trigonometri. Dan biasanya juga disebut dengan limit tak tentu. Rumus limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Dan yang keempat, limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Sedangkan secara umum, limit fungsi trigonometri adalah yang pertama, limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Yang kedua, limit X mendekati 0, tangen AX per BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit X mendekati 0, sin AX per tangen BX sama dengan A per B. Jadi kita lihat langsung bahwa untuk nomor 4 adalah B per A. Yang kelima juga B per A. Dan yang keenam untuk limit X mendekati 0, tangen BX per sin AX sama dengan B per A. Adik sekalian, selanjutnya adalah soal dan pembahasan. Yang pertama, tentukan nilai dari limit X mendekati P, sin X kurang cos X. Penyelesaiannya, limit X mendekati P, sin X kurang cos X, di mana X ini kita ganti dengan nilai P, sehingga kita tulis sin P kurang cos P. Ini dalam bentuk radian. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk derajat menjadi sin 180 derajat kurang cos 180 derajat. Sin 180 derajat sama dengan 0 dikurangi dengan cos 180 derajat sama dengan min 1. 0 kurang 1 sama dengan 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1. Yang kedua, tentukan nilai dari limit X mendekati 0, sin X per cos X tambah sin X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0, sin X per cos X tambah sin X sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, sehingga kita tulis sin 0 per cos 0 tambah sin 0. Sama dengan sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, ditambah dengan sin 0 sama dengan 0, hasilnya adalah 0 per 1. Bilangan dibagi 0 dibagi bilangan hasilnya adalah 0. Soal dan pembahasan selanjutnya untuk nomor 3. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, sin 3X, sin 5X per 3X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0, sin 5X per 3X sama dengan sin 5 kali 0. Karena X-nya mendekati 0, jadi 5 kali 0 per 3 kali 0. 5 kali 0 sama dengan 0, sehingga sin 0 adalah 0. 3 kali 0 sama dengan 0, sehingga limit berbentuk 0 per 0. Untuk menyelesaikan limit berbentuk 0 per 0, kita gunakan dua cara. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin 5X per 3X sama dengan, ini kita akan kalikan dengan 5X per 5X.
Jadi kalau sin 5x, maka kita ganti dengan 5x per 5x. Sehingga kita akan tukar tempat menjadi limit x mendekati 0 sin 5x per 5x kali 5x per 3x. Jadi ini adik sekalian tidak mempengaruhi nilai karena 5x per 5x itu adalah 1. Selanjutnya kita akan hilangkan x-nya, maka kita tulis limit x mendekati 0 sin 5x per 5x kali 5 per 3. Di mana bahwa limit x mendekati 0 untuk 5 sin 5x per 5x adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan 5 per 3, hasilnya adalah 5 per 3. Cara yang kedua kita menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, yaitu limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan a per b. Sehingga untuk limit x mendekati 0 sin 5x per 3x hasilnya adalah 5 per 3. Yang keempat, tentukan nilai dari limit x mendekati 0 sin 4x tambah tangen 3x kurang sin 5x per 2x. Penyelesaiannya, setelah kita masukkan nilai x sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga kita akan lanjutkan bahwa bentuk ini kita ubah menjadi sin 4x per 2x tambah tangen 3x per 2x kurang sin 5x per 2x. Selanjutnya kita buat masing-masing dalam bentuk limit, yaitu limit x mendekati 0 sin 4x per 2x tambah limit x mendekati 0 tangen 3x per 2x dikurangi dengan limit x mendekati 0 sin 5x per 2x. Di mana kita menggunakan rumus, kita dapatkan bahwa 4 per 2 ditambah 3 per 2 kurang 5 per 2. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Soal dan pembahasan selanjutnya untuk nomor 5. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 tangen pangkat 3 5x per 10x dalam kurung pangkat 2 kali sin 1/2x. Penyelesaiannya adalah bentuk ini kita uraikan menjadi tangen pangkat 2 5x per 10x dalam kurung pangkat 2 kali limit x mendekati 0 tangen 5x per sin 1/2x. Karena tangen pangkat 2 5x kali tangen 5x hasilnya tangen pangkat 3 5x. Kemudian untuk bentuk limit x mendekati 0 tangen kuadrat 5x per 10x dalam kurung pangkat 2 bisa kita tulis dalam bentuk tangen 5x per 10x pangkat 2. Dengan menggunakan rumus kita dapatkan bahwa 5 per 10 pangkat 2 kali 5 per 1/2. Hasilnya sama dengan 25 per 100 kali 10. Yaitu 25 per 10 dan disederhanakan menjadi 5 per 2. Yang terakhir nomor 6. Tentukan nilai dari limit x mendekati pi per 2 sin kuadrat dalam kurung x kurang pi per 2 per x kurang pi per 2 kali 3x. Penyelesaiannya adalah kita uraikan menjadi limit x mendekati pi per 2 sin x kurang pi per 2 per x kurang pi per 2 kali sin x kurang pi per 2 per 3x. Karena ini kalau kita buat dalam bentuk limit hasilnya 1, sedangkan bentuk yang kedua ini hasilnya akan menjadi 0 per 0. Sehingga bentuk kedua ini kita kalikan dengan x kurang pi per 2 per x kurang pi per 2. Hasilnya adalah limit x mendekati pi per 2 sin x kurang pi per 2 per x kurang pi per 2 kali, ini kita tukar tempatnya, limit x mendekati pi per 2 sin x kurang pi per 2 per x kurang pi per 2 kali limit x mendekati pi per 2 x kurang pi per 2 per 3x. Ini adalah 1 dikali juga 1 kali dengan nilai x pi per 2 kita substitusi ke x sehingga kita dapatkan x per 2 kurang
pi per 2 kurang pi per 2 per 3 kali pi per 2. Hasilnya adalah 0 per 3 pi per 2. 0 dibagi dengan bilangan adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Adik sekalian, yang terakhir adalah latihan soal. Yang pertama, nilai dari limit X mendekati 0 tangin 2X kali tangin 3X per 3X kuadrat adalah. Yang kedua, nilai dari limit X mendekati 0 sin pangkat 3 2X per tangin pangkat 3 seper 2X adalah. Yang ketiga, nilai dari limit X mendekati 0 sin X tambah tangin 2X per 3X kurang sin 4X adalah. Dan yang keempat, jika limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, maka limit X mendekati 1 sin dalam kurung pi X kurang pi per X kurang 1 adalah. Silakan adik-adik kerjakan dengan memperhatikan langkah-langkah penyelesaian sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.